Tiga pilar kekristenan. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kolose 1 ayat 3-8. Rumah yang besar pasti ditopang oleh pilar-pilar. Kalau kita berada di dalam ruangan yang cukup luas, kita pasti melihat pilar-pilar yang menjadi tiang penyangga bangunan itu. Kita juga mempunyai pilar-pilar yang menyangga hidup kekristenan kita. Apakah pilar-pilar itu? Pertama, pilar iman. Alkitab menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Tuhan. Tertulis di Ibrani 11 ayat 6. Iman adalah satu-satunya cara manusia menemukan Allah. Dalam Ibrani 11, tokoh-tokoh perjanjian lama juga disebutkan hidup oleh iman. Iman yang dimaksudkan Paulus ini bukan sekedar percaya, tetapi di dalamnya terdapat unsur keteguhan dan kesetiaan. Dan jemaat di Kolose telah membuktikan bahwa iman mereka telah tersiar kemana-mana. Seharusnya setiap orang Kristen dapat menyebarkan berita mengenai keteguhan imannya. Kedua, pilar kasih. Pada surat yang lain, Paulus menyebutkan bahwa kasih yang terbesar, tertulis di 1 Korintus 13 ayat 13. Kasih adalah bahasa indah yang menjadi komunikasi antara manusia dengan Allah. Saya tahu bahwa banyak orang Kristen yang sakit hati karena disakiti bahkan oleh sesama orang Kristen sendiri. Daripada kita menjadi hakim dan melakukan tudingan-tudingan, sebaiknya kita mulai menerapkan hidup di dalam kasih. Orang Samaria yang disebutkan Yesus pada perumpamaan dalam Lukas 10 ayat 25-37 adalah contoh manusia yang hidup di dalam kasih. Siapakah orang yang mau mengambil resiko dengan menolong orang Yahudi? Sebab ia adalah orang Samaria yang sebenarnya hatinya luka, sebab kelompoknya selalu direndahkan. Kita tahu bahwa orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang Yahudi campuran. Namun hatinya dipenuhi dengan kasih. Perbuatlah demikian, kata Yesus. Ketiga, pilar pengharapan. Secara pribadi, saya sungguh bergairah menjalani hidup di dunia ini, meskipun ujian dan masalah datang. Sebab saya tahu pasti bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Hidup saya sebenarnya adalah menyatu dengan Allah Tritunggal dalam persekutuan yang abadi. Bukan berarti prinsip ini melumpuhkan kreativitas kita. Sebaliknya kita di sini semakin keras bekerja dan melayani Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan di sini akan menentukan kekekalan kita di sana. Semarak dan kemuliaan kita di surga akan ditentukan di sini, di bumi ini. Ketiga pilar ini harus sungguh-sungguh menjadi tiang penyangga yang kuat dalam hidup kekristenan kita. Mengabaikan satu saja, rumah rohani kita tidak akan kuat. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.